Jauh sebelum adanya teknologi yang terfokus terhadap pembuatan internet, banyak ilmuwan yang berpartisipasi pada keberadaan jaringan komunikasi. World Wireless System yaitu berupa penyaluran nirkabel secara skala besar yang dikembangkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1900-an menjadi pelopor munculnya ide internet itu sendiri. Tak lama kemudian, Paul Outlet dan Vannevar Farbach menciptakan sebuah mesin pencarian buku dan media pada tahun 1900-an sampai 1940-an. Apa itu internet? Internet adalah sebuah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai macam fasilitas informasi dan komunikasi, terdiri dari beberapa jaringan yang tersambung menggunakan protokol standarisasi komunikasi antara jaringan dan perangkat lunak. Internet merupakan koneksi jaringan ke jaringan yang terbagi menjadi private, public, academic, bisnis, dan jaringan komputer dalam skala lokal maupun skala global. Internet terkoneksi satu sama lain melalui perangkat elektronik, kabel, dan teknologi optik. Pada tahun 1960-an, Advanced Research Project Agency atau ARPA milik Departemen Pertahanan Amerika mendanai riset pada time sharing komputer. Waktu itu, komputer masih merupakan hal yang sangat langka dan hanya dipakai oleh militer dan lembaga pendidik, sehingga awal pengembangan internet pun bertujuan untuk kepentingan militer dan juga kepentingan lembaga pendidikan. Riset awal penemuan internet pertama kali dilakukan pada tahun 1960 yang membahas mengenai paket switching, yaitu proses bagaimana informasi dapat disalurkan melalui grup-grup yang terdiri dari header dan konten. Riset ini diketuai oleh Paul Baran dan dilanjutkan oleh Donald Davis pada tahun 1965. Setelah terjadinya Operating System Principle Symposium, switching digunakan oleh ARPANET dan beberapa jaringan lainnya seperti Merit Network dan Cyclones yang dikembangkan pada akhir 1960-an setelah ARPANET. Perkembangan ARPANET diawali dengan pembuatan jaringan dua nodes yang dikoneksikan antara University of California dan NL System di SRI International pada tanggal 29 Oktober 1969. Seiring berjalannya waktu, ARPANET berhasil mengkoneksikan 15 situs pada akhir tahun 1971. Perkembangan ini didokumentasikan pada tahun 1972 pada Computer Network Journal of Resource Sharing. Pada tahun 1973, ARPANET juga dikoneksikan secara internasional, tepatnya di Norwegian Seismic Array melalui satelit Titanium, dan dikoneksikan juga melalui University College London yang menyediakan gerbang koneksi pada jaringan British Academy. Perkembangan ARPANET yang begitu pesat mengharuskan diadakannya protokol dan standar yang awalnya terbagi-bagi, akhirnya menjadi satu jaringan yang teratur. Protokol ini dinamakan Network of Networks, berarti satu jaringan yang dari beberapa jaringan. Pada tahun 1974, Vint Cerf dan Bob Kahn menggunakan istilah internet
sebagai singkatan dari Internet World. Kemudian Chef dan Campbell Louis Pouzin yang kemudian menjadi tokoh penting dalam desain Internet Protocol atau TCP/IP. Akses ARPANET bertambah luas pada tahun 1981 ketika National Science Foundation atau NSF membiayai Computer Science Network atau CSNet. Kemudian pada tahun 1982, Internet Protocol Suite TCP/IP dijadikan sebagai standarisasi yang mengizinkan seluruh dunia untuk menggunakan jaringan secara rapid. Jaringan TCP/IP menjadi semakin luas pada tahun 1986 ketika National Science Foundation Network atau NSF-Net membukakan akses kepada superkomputer yang ada di Amerika untuk digunakan sebagai riset. Pada saat itu, kecepatan jaringan hanya dapat mencapai 56 kilobit per second dan selanjutnya dikembangkan terus hingga mencapai 45 megabit per second. NSF-Net kemudian memasuki dunia akademis dan organisasi riset di Eropa, Australia, New Zealand, dan Jepang pada tahun 1988 sampai 1989. Walaupun selain TCP/IP, ada banyak protokol lain yang sudah mendunia sebelumnya, namun TCP/IP ditandai menjadi protokol internet pertama yang dapat menyambungkan antar benua. Namun tak lama kemudian bermunculnya komersil berupa provider internet yang biasanya disebut oleh ISP atau Internet Service Provider pada tahun 1989 di Amerika. Bermunculnya ISP ini menyebabkan ARPANET dinonaktifkan pada tahun 1990 dan menjadikannya menjadi awal dari terbentuknya dunia maya. Dikembangkannya teknologi semikonduktor dan jaringan optik tentunya menciptakan peluang baru bagi komersial dalam penyebaran informasi dan pelayanan publik. Banyak pasar-pasar yang memanfaatkan internet sebagai perdagangan antar dunia. Begitu juga Indonesia. Pada saat itu di Indonesia, internet tidak begitu begitu luas. Namun hanya pada institusi tertentu yang memiliki dana cukup yang dapat menggunakan internet secara maksimal. Pada tahun 1990, tepatnya bulan September, tim Berners-Lee menciptakan teknologi World Wide Web atau WWW, web browser pertama pada saat itu. Pada bulan Desember, Berners-Lee mengembangkan alat yang penting untuk menggunakan web, diantaranya Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Hypertext Markup Language atau HTML, web browser pertama, web server pertama, dan web page pertama yang menjelaskan bagaimana cara kerja teknologi WWW ini. Pada Oktober 1994, Stanford Federal Credit Union memberanikan diri menggunakan internet sebagai solusi finansial nasabahnya, yaitu dengan memperkenalkan internet banking yang pertama kali. Di tahun 1995, internet secara resmi dikomersilkan di Amerika ketika NFS-Net dinonaktifkan, sehingga mulai saat itu dengan tidak aktifnya NFS, internet menjadi liar untuk dikomersilkan. Bagaimana dengan Indonesia? Di
Indonesia sendiri, pada tahun 1994, internet telah beredar luas di institusi kampus dan mulai beroperasinya Indonet sebagai ISP pertama di Indonesia pada saat itu yang dipimpin oleh Sanjaya. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell akun, browser Linux, dan email client Pi, serta chatting dengan conference pada server AIX. Secara cepat, pada saat itu internet berkembang di Indonesia sehingga pada tahun 2000-an hampir 30% masyarakat Indonesia yang dapat mengakses internet. Dan berakhir pada saat ini, yaitu hampir dari 95% masyarakat Indonesia sudah dapat merasakan manfaat internet.